Oke, halo selamat pagi semuanya teman-teman. Apa kabar? Udah lama nggak bikin video ya. Semoga dalam kondisi sehat ya teman-teman ya. Nah, hari ini saya mau bercerita bahwa saat ini saya sekarang lagi pindah haluan nih teman-teman. Pindah haluan itu dalam arti apa sih? Saya ini udah lebih dari 20 tahun berbisnis ya teman-teman. Dan sekarang kayaknya mulai udah harus memilih nih di umur ke-40 ini. Kayaknya udah saatnya menjadi investor lah, dalam artian eh, ini kan beberapa bisnis saya yang saya mulai bisnis itu dari SMP, bener-bener dari SMP teman-teman. Dari dulu jualan stiker ya, bahkan saya belum pernah kerja sama orang ya. Jadi kalau ada istilahnya alurnya orang sekolah kerja jadi karyawan kemudian jadi pengusaha, saya tuh langsung lompat ya, sekolah langsung jadi pengusaha. Nah sekarang tuh langsung mau jadi investor gitu. Nah sekarang ini saya sebenarnya agak-agak telat untuk jadi investor ya, tapi paling enggak sudah sudah mulai lama, tapi itu tidak diseriusin. Nah sekarang tuh lebih serius gitu. Nah untuk pekerjaan-pekerjaan konvensional ini, tapi ini tidak berlaku untuk teman-teman yang masih umur 20-an ya. 20-an tuh harus teman-teman harus bekerja keras, ibaratnya bukan kerja kerja keras, apa kerja cerdas juga ya, membangun usaha sih. Karena dengan usaha nanti puluhan tahun teman-teman akan punya cerita. Aku pernah punya restoran, aku pernah punya toko baju, aku pernah bangkrut, aku pernah ditipu orang, aku pernah bikin ini gagal, aku pernah ngurusin karyawan yang seperti ini itu gitu, dan lain-lain. Itu perjalanan hidup yang sangat menarik banget kalau umurnya 20 tahunan. Tapi kalau sekarang udah 40, saya udah pindah haluan ya. Ini usaha-usaha saya teman-teman, ini ada yang bangkrut, ada yang ini penuh dengan air mata juga nih teman-teman ya. Jadi kayaknya ini adalah bisnis saya yang terakhir, itu yang konvensional tuh adalah dimsum ya. Mudah-mudahan bukan mudah-mudahan ya. Sepertinya itu akan menjadi konvensional saya yang terakhir, karena selanjutnya saya akan lompat ke langsung investor yang lebih serius, menjadi investor ya teman-teman ya. Jadi saya sekarang ini masih diundang teman-teman yang di TV-TV itu ya. Karena cerita untuk bagaimana bangkit dari bangkrut. Karena kan perjalanan saya 20 tahun tuh bangkrut, hidup lagi bangkrut, hidup lagi. Tahu nggak teman-teman? Kalau teman-teman udah usaha lebih dari 20 tahun gitu ya, dan kalau bangkrutnya banyak, dan menariknya gini teman, misalnya teman-teman bangkrut 10 kali, 18 kali, kita hanya perlu 1-2 bisnis yang meledak, itu bisa menghapus semua kerugian yang 17-18 kebangkrutan kita gitu ya teman-teman ya. Jadi semangat ya, misalnya yang teman-teman masih muda ya, karena Tuhan tuh baik ya. Kita akan tetap akan dikasih lah, dikasih mana yang akan terbaik, yang kita itu tidak tahu. Bapak Ibu bayangin, ini saya ada usaha terakhir ini 2 tahun lalu ya. Ini tahu, usaha gorengan, di franchise kan sekarang 500 cabang. Ini usaha yang saya nggak pernah saya tidak pernah, istilahnya nggak pernah menyangka lah bahwa ini usaha yang iseng-isengan, hasil ngobrol sama saudara, kakak. Kayaknya lucu ya kalau bikin, padahal dulu kita mau bikin penghemat bahan bakar loh teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol, kita bikin penghemat bahan bakar yuk, kita ke laboratorium tuh bikin gini. Nah sambil ngobrol-ngobrol dulu itu, sepupu saya tuh bisa, apa ya, ibaratnya bisa masak tahu enak gitu. Ya udah kita, kenapa nggak kita kembangin, kita coba yuk bikin satu gerobak, lama-lama jadi seperti ini. Nah itu yang akan terjadi teman-teman. Kalau teman-teman masih muda, usaha terus aja, nanti sampai ketemu satu bisnis, satu titik yang kita tidak pernah tahu itu ada di mana gitu. Maksudnya ini kok yang gua nggak sangka-sangka bisa seperti itu. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi bangkrut, 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 itu terus aja ya teman-teman. Nanti lama-lama kita belajar, ada sampai satu titik yang, gila ini gua nggak sangka, akhirnya ini yang hasilnya malah di sini gitu ya. Oke, ini saya akan pas aja ya. Nah, saya lebih serius ke dunia, apa namanya, lompat kuadran ke investor sebenarnya gara-gara Mas Reza ini ya teman-teman ya. Sorry ya, ini sahabat saya yang sekarang income di atas 10 miliar sebulan. Dia pinter banget memilih tempat di mana dia harus menaruh uangnya, dan bagaimana bagaimana memutar uangnya lebih keputar lagi. Kayak ini mungkin biasanya ada di apa namanya, di Zoom ya. Cuma saya kan hari ini oke. Nah ini ya, kita akan lompat ke kuadran namanya investor ya teman-teman ya. Jadi saya ini sekarang, kan biasanya orang dari ini galak banget ya, ini poor nih rich ya. Ini namanya diagram itu, kalau teman-teman yang belum tahu ya, ini employee, business, self employee, ini investor. Jadi biasanya kita mulai dari sini teman-teman. Habis kuliah terus kerja nih, employee, self employee. Ini kalau dibilang Robert Kiyosaki, bukan saya, ini kuadran poor ya. Jadi orang bekerja terus, tapi
uangnya nggak seberapa gitu, bahkan kita nggak punya uang. Nah kalau mau kaya itu ya jadi pebisnis atau jadi investor gitu. Nah ini kuadran tertinggi itu investor. Freedom. Nah ini saya sudah masuk mulai di sini nih teman-teman ya. Oke. Ini beberapa ini ya teman-teman ya, beberapa pilihan-pilihan ya kalau kita menjadi investor. Jadi enak banget hidupnya teman-teman. Sekarang saya sih udah mulai merasakan, walaupun belum sebesar Mas Reza ya, tapi saya udah merasakan hasil-hasil yang saya tanam, hasil-hasil saya memilih-milih tempat-tempat yang tepat itu mulai berasa nih teman-teman hasilnya ya. Kalau di saham, jadi sebenarnya kita hanya perlu memilih tempat yang tepat aja gitu. Kayak misalnya di saham nih ya, saya naruhnya tuh di iPod, HOTS, Poems, Ajaib. Nah ini perlu belajar sih. Jadi saya seru sekarang belajar tentang investasi. Nah kalau mau ngoleksi emas, biasanya ada di Laku Emas atau Tokopedia nih teman-teman ya. Saya udah mulai buka-buka akunnya. Kalau kripto ini udah lumayan lama ya. Lama 6 bulanan. Lama 1 tahun kali. Taruh di Indodax, toko kripto, Binance, KuCoin, Getio. Saya kebanyakan belajar sih dulu. Nah sekarang saatnya action ya saya masukin ya. Nah ini beberapa kripto saya punya Shiba ini waktu awal nih teman-teman ya. Dia waktu harganya berapa nih ya? Ini 1,6 jadi 5 juta ya. Nah ini kalau ditanya kalau bukan properti, kenapa bukan properti ya? Ini properti itu emang bagus ya, teman saya banyak di properti. Cuma saya kok agak kesel lah sebenarnya. Mudah-mudahan nanti nggak tahu ya ke depannya gimana. Kesel tuh gara-gara pas pandemi properti biasanya kan buat penyelamat ya. Ternyata harganya juga belum naik ya saat itu pandemi. Saya bisnis lagi kena dampak gila-gilaan, propertinya gak naik, dijual pun susah gitu. Jadi wah gila ya, apa nanti kalau misalnya ada pandemi berikutnya, amit-amit ya teman-teman, gue kalau mau bertahan hidup ada di mana? Justru saya tuh selamat tuh karena saya memiliki kripto, saham dan lain-lain ya teman-teman ya. Jadi saat kriptonya baru beli terus meledak gitu ya. Udah itu akhirnya yang bisa menyelamatkan bisnis-bisnis saya yang kena dampak pandemi gitu teman-teman. Jadi sekarang sih sebenarnya saya lebih milih ke liquid ya atau kompon ya, salah satunya kompon ya. Oke, saya nggak mau cerita di sini ya teman-teman. Sebenarnya saya ada salah satu yang ikut Om Reza itu adalah robot trading ya. Nah tapi saya akan mau ke sini. Nanti one day kita bahas tentang kompon ya. Saya mau cerita yang mining nih teman-teman ya. Oh ini ya, ini Om Reza ya. Wah saya merasakan bagaimana. Wah gila ya. Ini saya merasakan bagaimana seorang crazy rich ya. Crazy rich sesungguhnya itu ya. Saya biasanya kan nggak ya kenal gitu aja ya. Tapi kalau misal jalan berbarengan itu jarang. Ini 3 hari bersama Om Reza. Bayangin teman-teman nih income-nya 14 M ya. Saya waktu itu tanya ya, bro, kalau lu ngejar nggak sampai ke uang 100 miliar gitu ya sebulan ya penghasilan ya. Si Reza tuh cuma bilang, wah gue nggak kepikiran sih ya. Sekarang aja kayaknya udah cukup sih. Sekarang ini kan income-nya Reza tuh 14 M ya, diduga itu bakal menjadi 20 M ya. Ini akan cepat atau lambat terjadi karena Reza tuh sekarang udah mulai masuk ke mining Ethereum ya. Jadi kayaknya ada di situ lagi ya. Nah yang pertanyaan menarik itu ya, wah gila bro, gue nggak kepikiran sampai situ sih gitu. Sekarang aja ya misalnya kan dia income-nya 14 M, cuma dia nggak cerita situ ya. Dia bilang gini, bro seboros-borosnya lu kalau misalnya lu sekarang punya uang ngabisin uang 1 M aja sebulan ya seboros-borosnya. Nah itu udah boros ya, gue itu maaf ya, itu gue masih ada gitu. gue dalam hati ya masih ada 13 M gitu ya sebulan ya. Dan itu bulan depan datang lagi diguyur lagi 13 M dan itu bisa lebih bertumbuh sehubungan dengan mungkin aset kriptonya dia naik, aset yang lainnya dia naik gitu ya. Dia kan punya saham juga, ada di properti dan macam-macam gitu ya. Iya juga ya, gila ya. Kalau udah saat tahap itu udah nggak kepikiran kayak untuk ngejar 100 M. Yang dia pikirkan adalah ya mungkin gue pengen berbagi aja ke teman-teman nih teknik pemilihan tempat yang tepat tuh di mana sih gitu. Nah kalau ya kebanggaan gue tuh kalau misalnya teman-teman gue tuh punya income dari 0 jadi 1 M juga gitu ya. Oke. Nah ini waktu kita makan bareng ya teman-teman ya. Oke, saya akan bukan ini ya, kita bukan bahas Smart X ya, kita bahas yang ini nih teman-teman ya. Waduh, maaf ya ini saya tidak mempersiapkan secara. Nah ini saya sekarang kumpulnya begini ya, kumpulnya para investor ya teman-teman ya. Jadi cukup menarik juga ya kumpul para investor tuh.
apa ya teman-teman, kalau dulu kan kita bahasnya gimana cara ngurus karyawan, gimana membuat sistem. Sekarang ini kebanyakan kita beli apa ya, Shiba Inu atau kita beli XRP atau apa. Jadi menarik sih ya. Kumpulnya tuh bukan lagi kita cara bikin website, bikin ini gimana nih kena ame, gimana caranya biar nggak ame, gimana cara kontak Facebook gitu. Itu udah masa yang ku udah lewatkan, yang udah lumayan cukup capek sih sebenarnya yang ngurus-ngurus begitu ya teman-teman ya. Bayangin ya, kadang-kadang kita ngiklan Facebook gila-gilaan terus kena ame, beli akun kena ame lagi gitu. Jadi gila ya itu. Kayak yang bagi yang merasakan ini lagi momentum, lagi omset lagi drastisnya bagus-bagusnya kena ame, itu kesel banget gitu ya teman. Ame itu di ban ya akun kita ya. Oke, saya akan kilat ke sini nih teman-teman ya. Nah ini yang kan saya ngobrol-ngobrol sama Mas Reza tuh yang di sini ya teman-teman. Aduh maaf ya, ini banyak scroll. Ini ya teman-teman ya. Nah ini nih teman-teman. Jadi kan kemarin Reza itu kan melakukan kompon ya. Jadi dia itu apa ya, salah satu platform yang dia pilih itu kan MetaTrader 4 ya. Nah sekarang ini Reza itu lagi mining teman-teman, mining Bitcoin. Nah mining Ethereum sorry ya. Nah itu saya juga ikutan ya. Nah teman-teman, nah ini nih saya kemarin nggak sengaja nonton YouTube ini di koin investasi ya. Ini bagus ya, ini Raja Koin Micin Indonesia bagi yang suka dunia kripto ya. Modal 4,5 M dia beli Shiba Inu nih teman-teman ya. Dalam hitungan nggak sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ya, uangnya jadi 120 miliar ya. Ini kripto ya teman-teman. Nah sebenarnya ini yang menarik sih teman-teman ya. Kalau kita benar-benar tahu cara memilih tempat yang tepat, itu uang kita bisa berkali-kali lipat. Ini kan jadi udah wah keren sih, menurut saya sih keren sih. Nah cuma ini tetap ada resiko ya, bukan gak ada resiko ya teman-teman. Tapi paling enggak kita tidak perlu lagi, kalau dalam dunia pengusaha tuh yang ribet itu sebenarnya ngurus apa ya, sistem ya teman-teman ya, bikin SOP, terus ngurus karyawan, jenjang karyawan dan lain-lain itu, terus main emosi juga. SDM itu wah itu menguras tenaga dan emosi banget ya untuk SDM itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini yang saya mau cerita nih teman-teman ya. Jadi sekarang ini lagi masuk ke maaf ya. Kita lagi masuk ke namanya crypto mining ya teman-teman ya. Jadi kan ada dua cara ya, cara dapat uang kripto kayak tadi nih, kayak ini nih. Kalau kayak bapak ini siapa sih namanya pak ini ya? Dia tuh beli koin, ditungguin, terus begitu naik dia jual gitu ya. Bisa-bisa dia beli di harga yang ketinggian, kalau turun dulu ya tunggu dulu kelamaan gitu ya. Nah kalau mining ini yang lebih menarik itu adalah dia adalah miner ya teman-teman ya, cetak uang ya, cetak koin ya. Jadi dia memvalidasi transaksi misalnya dari Abdul ke Bejo nih. Abdul mau kirim Ethereum ke Bejo. Nah biasanya kalau mau kirim-kiriman itu kan perlu namanya validasi ya. Orang yang ngecap ya, ini benar ya transaksi Abdul ke Bejo. Nah itu yang ngecap itu namanya miner ya. Begitu dicap, nah si Abdul sama Bejo, Abdul tuh ngirim uangnya lebih banyak, nanti masuknya ke Bejo tuh berkurang ya, karena ada biaya gas fee namanya ya. Nah biaya gas fee-nya itu teman-teman, biaya gas fee-nya itu adalah hadiah untuk kita sebagai miner. Jadi tugas kita sebenarnya memverifikasi transaksi-transaksi yang terjadi ya. Ini kalau contohnya kalau di bank itu seperti kayak Abdul mau kirim uang ke Bejo yang ada di Hong Kong gitu contoh. Nah itu yang memverifikasi, benar nih Abdul sama Bejo Abdul mau kirim uang ke Bejo ya. Saya cap ya. Udah dikirim ya, beres ya. Nah itu si banknya itu yang dapat administrasinya. Nah kita kayak sebenarnya kayak teller bank lah, kalau bahasa sederhananya seperti itu ya. Oke, ini kan dunia blockchain, dunia desentralisasi, menarik sih teman-teman. Nah ini nih tadi contoh ya. Ini Abdul kirim ke Bejo. Nah itu ya, ini sebenarnya sama seperti kayak teller ya. Jadi memverifikasi ya, ibarat teller bank Anda memverifikasi transferan Ethereum Abdul ke Bejo. Karena kerja verifikasi maka Anda dapat koin ya. Jadi gitu ya. Sebenarnya kita bisa beli koinnya itu, beli langsung, atau kita menambang istilahnya mining. Nah teman-teman, Oke, nah sebenarnya kita bisa menambang sendiri nih, kayak story-nya Mr. F ini ya. Setiap hari masuk 1 Ethereum ya, dia udah tahun lama ya. Biaya listriknya gede banget ya teman-teman ya. Sampai 200 jutaan. Sebenarnya, nah ini kalau mining sendiri nih teman-teman.
Untuk menambang sendiri Anda perlu beli VGA. Nah ini kayak gini, ribetnya kayak gini ya. Nah sebenarnya kalau kita mining sendiri dapat uangnya berapa sih teman-teman ya? Ya, ini saya, nah ini kelemahannya dulu ya. Ribet banget lah ya. Terus berisik teman-teman, berisik ya. Udah gitu harus nyeting-nyeting kayak gini tuh yang ada banyak sih video-videonya yang coba ya saya akan kasih lihat dulu ya. Nah ini contoh videonya ya teman-teman ya, kalau misalnya mining sendiri ya. Ini Red Panda. Nah ini wah. Satu setting ininya ya, poolnya dan lain-lain ya. Sebenarnya cukup ribet banget ya teman-teman ya. Nah ini sebenarnya kalau kita mau setting sendiri nih kayak gini nih sebenarnya ada ya teman-teman. Sebenarnya banyak belajar aja dari YouTube ya teman-teman ya. Nah ini ada VGA yang untuk mining juga ada. Nah masalahnya cara masangnya gimana, ngerti nggak ya itu ya. Terus ada hitungannya Ethereum ya. Nah ini saya udah ini teman-teman ya. Saya ini ya saya banyak nonton YouTube sekarang tentang mining. Tapi kan karena saya sudah pensiun, saya tidak mau mining sendiri teman-teman. Tapi ini menarik nih, uangnya kok banyak orang yang jadi kaya raya kayak mining gitu ya. Dan ini juga kayaknya sepanjang masa juga ini teman-teman ya. Oke, nah mining ini contoh ya teman-teman ya. Ini dari YouTube siapa ya, maaf ya, ini nih sumbernya saya kasih tahu di sini ya. Saya lupa ya. Saya capture aja ya. Jadi kita misalnya contoh nih, kita butuh VGA. Ini hanya contoh sederhana ya. Saya bukan versi saya, ini versi yang si YouTuber ini ya. VGA RTX 2060 harga 10 juta. Kalau VGA-nya itu namanya adalah istilahnya hash rate ya. Speed itu 31 MHz ya. MHz ya. Kalau kita punya satu VGA harganya 10 juta. Nah, dan komponen lainnya itu jadi 16 juta ya, 31 ya. Ini komponen lain tuh 6,3 tuh di sini nih teman-teman. Ini bagus banget ya, ngejabarinnya ya di YouTube ini ya. Ya 6,3 itu jadi kita perlu VGA, terus perlu motherboard, riser dan lain-lain, ini yang 6,3. Nah jadi kalau misalnya kita ini kan namanya satu rig ya, satu rig isinya satu VGA, kecepatannya cuma 31 teman-teman ya. Makanya kadang-kadang orang, ada gambarnya nggak ya? Nah ini ya. Nah ini satu rig nih kayak gini nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita settingannya cuma satu VGA, itu kecepatan cuma 31 gitu ya. Nah 31 ya. Nah kemudian kalau 8, nah itu jadi 8 kali 31 nih teman-teman ya. Makanya ini ada hitungannya nih teman-teman ya. Nah hitungannya itu kayak gini akhirnya nih. Saya capture, saya rangkum ya. Jadi kalau kita mau mining sendiri ya, kira-kira cuma kalau misalnya satu VGA ya, kecepatan cuma 31, pendapatannya kira-kira $2,56 ya, 36.000 ya. Nah, dikurang listrik dan lain-lain ya, kira-kira 1 juta nih teman-teman per bulannya ya. Kalau misalnya satu VGA ya. Ini yang zaman dulu ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau kira-kira kita punya 8 VGA tuh ininya jadi berapa nih, MHS-nya jadi besar. Jadi semakin besar MHS-nya itu semakin besar ya. Itu yang Mr. F itu, yang sahabatnya Om Reza itu, dia kalau nggak salah saya lihat itu 200 MHz ya. Itu bisa satu Ethereum itu zaman dulu ya, 3 tahun ya. Sekarang itu karena persaingan makin ketat, jadi ya masih tetap dapat, cuma nggak sebanyak dulu gitu ya teman-teman ya. Nah ini kayak gini nih, ada yang jualan paket mining segala nih. Jadi kalau mau teman-teman mining sendiri ya tinggal beli begini 100 juta gitu ya. Terus pasang sendiri, tungguin sendiri kalau ada yang kotor. Nah ini saya suka ini nih, saya suka yang ini nih, bagus nih. Benz ya, ini kalau salah Benz, ini bagus banget ya. Ini paket miningnya ya. Ini teman-teman nonton YouTube-nya nih, sumbernya YouTube ini ya, si Benz ini ya. Jadi dia itu, nah ini Mas Yudis kalau nggak salah ya namanya ya. Jadi di YouTube itu Mas Yudis ini kan dulu miner ya, dapatnya cukup besar. Cuma karena dia harus keluar negeri, sekolah di luar negeri, akhirnya dia ini ada beberapa yang dia jual gitu ya, karena dia mau pindah ke luar negeri gitu ya. Mungkin nggak bisa ngurusin. Nah itu dia teman-teman ya. Kadang-kadang gitu ya. Kalau ini kan butuh skill yang cukup tinggi ya. Kalau kita nggak ada di lokasi atau kita percaya sama orang, ini agak bahaya banget ini teman-teman ya. Kalau misalnya kita nggak tungguin ya, gitu ya.
Oke, nah ini yang ini teman-teman ya. Ini kalau kalau saya salah koreksi ya. Ini saya ngerangkum dari apa yang diomongin sama Mas Benz ini ya. Dia cerita ini satu-satu nih, seru nih teman-teman ya. Jadi ini kita ke mining rig yang satu ini dulu ya. Saya sampai cari gambarnya di Tokopedia ya. Jadi yang ini VGA ini VGA-nya namanya GeForce RTX 3070 non TI. Ini non TI apa? Gue juga masih belajar ya. Dia cuma ngomong gitu ya. Ini harganya itu satunya 20 jutaan ya. 20 jutaan ya. Padahal di sini pas saya lihat itu yang ini 340 juta. Mungkin beda beda RAM-nya atau beda apanya gitu. Saya nggak tahu. Tapi saya ini kan gambaran aja ya. Jadi dia pakai 6 piece nih teman-teman. VGA-nya ini 6 piece. Nah, hash rate-nya kekumpul dari 6 piece ini 405. Nah, mungkin kalau teman-teman nggak tahu hash rate-nya itu kecepatan ini kali kecepatan nambangnya ya. Jadi makin cepat itu makin dapat Ethereum makin cepat gitu aja sih. Jadi kalau teman-teman bedanya mining yang murah sama yang mahal itu apa sih? Bedanya kalau mining yang mahal banget itu hash rate-nya tinggi jadi kecepatan dapat ininya ya cepat ya. Ibarat gini kita penambang pakai pacul cari emas ya gitu ya. Orang terus pakai pacul sama nambang pakai mesin gitu. Penambangnya pakai traktor gitu mungkin lebih cepat kan gitu kan. Cuma modalnya lebih besar. Ini wattnya 728. Nah ini bisa income-nya bisa sampai $900 per bulan ya. Ya benar ya tadi sama YouTuber yang sebelumnya ya. Berapa tuh? 20 juta. Berapa $900 tuh $1.000 yang 14 juta ya 13 juta. Di atas 10 juta lah gitu ya. Rata-rata nih kalau satu rig ini yang sekitaran segini tuh bisa 10 juta ya gitu ya. Ini saya belum tahu ya udah dipotong listrik atau belum ya. Belum sih kayaknya ya. Belum dikursi karyawan dan lain-lain ya. Nah ini VGA nih kalau ini yang pakai RTX 5700 ini 5000. Ini kira-kira 150 jutaan yang bekas ya. Hash rate-nya 375. Jadi saya bisa ngeliat nih ketika hash rate-nya 375 kira-kira income-nya 750. Ini dia ya. Ini kalau misalnya teman-teman nonton video ini 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi ya mungkin udah berubah ya. Itu ya. Yang ini AMD Radeon 6700 XT. Harganya nih 22 jutaan ya kalau saya lihat yang di Tokopedia sama persis yang dia pakai nih. Ya. Ini hash rate-nya 350, 800 watt, income-nya bisa 750 ya. 750 berapa tuh? 10 jutaan ya gitu kira-kira ya. Nah, menarik ya. Ini kalau punya satu rig nih, jadi punya 10 juta. Kalau punya 10 ya 100 juta gitu ya. Jadi bayangin teman-teman punya kayak gini di dalam kamar gitu. Ini panas banget loh teman-teman. Dan ini wah, ya emang bener-bener harus ahli ini ya teman-teman, yang bener-bener harus belajar sih kalau mau sendiri ya. Nah ini dia nih ngobrol ya. Ini yang baru ini RTX apa nih? RX 588 GB ya. Nah ini dari YouTube itu saya belajar setiap bulan dibersihkan 15-30 menit. Nah, mesin kuat sampai 4 tahun. Hash rate-nya kecil, modal kecil, cuma ROI lebih lama. Nah, kripto tidak ada limitnya, bisa naik atau turun ya. Jadi ini bukan tanpa resiko ya teman-teman. Nah ngomong-ngomong jadi investor teman-teman ya. Nah ini yang saya mau. Wah ini oke. Nah ini teman-teman ya. Oke. Nah ini ya teman-teman ya. Nah jadi ada namanya jadi gini teman-teman, kalau kita kumpul sama 5 orang terdekat kita, kalau misalnya 5 orang itu pencopet, biasanya ya nggak semuanya ya, biasanya lama-lama kita jadi ikut pencopet. Kalau kita ya kumpul sama 5 orang yang suka pinjam kartu kredit, pinjam online, itu lama-lama kita kebawa loh. Bayangin ya 4 orang kita, pinjol aja gitu ya. Apalagi sekarang ada yang namanya kalau di mall-mall itu ada namanya apa sih, Atom atau apa ya. Jadi kita bisa beli barang tanpa bayar gitu ya. Terus kita nyicil. Wah itu sebenarnya itu mirip-mirip ya kartu kredit juga ya. Itu sebenarnya maaf ya teman-teman, itu neraka loh teman-teman ya. Neraka itu akan datang ketika kita di hari hanya kita barangnya udah nggak butuh lagi, tapi kita bayar cicilan itu selama-lamanya nggak kelar-kelar gitu ya. Makanya saya tidak pernah menggunakan kartu kredit lagi kecuali untuk bayar online, dan itu aja langsung diganti bayar ya teman-teman. Begitu ya teman-teman. Jadi bener-bener kalau nggak punya uang ya nggak usah beli gitu ya. Itu kan bahaya. Kenapa jadi kultum ya? Ya oke. Nah, yang menariknya ini PT SMI membuat anak perusahaan PT CAD membuat pabrik nih teman-teman ya, membuat pabrik ya. Jadi
kita bisa punya mesin kayak tadi, tapi yang ngurusin PT CAD gitu. Jadi ada orang yang ngurusin gitu, nanti bagi hasil. Wah, itu seru ya teman-teman ya. Artinya kita nggak perlu deg-degan kalau konslet, nggak perlu jagain 24 jam gitu ya. Jadi ini menarik sih teman-teman ya. Jadi gila sih. Itu kalau teman-teman nonton YouTube ya, dulu ya Bitcoin yang mining di China itu bisa dapat 4.000 Bitcoin loh satu harinya loh teman-teman ya. Oke. Nah, ini manfaat miningnya tuh bisa membeli Ethereum, bisa menambang Ethereum ya. Gitu ya teman-teman. Nah, ini yang menarik nih teman-teman ya. Oke, harganya berapa sih? Jadi intinya gini, kalau kita beli mesin miningnya ini nanti kita tinggal cek dashboard ya. Kita tinggal cek dashboard. Wah, nanti yang suruh ini ada bisnis partner ya teman-teman ya. Wah, ini yang menarik sih. Jadi sebenarnya kita punya mesin mining, udah gitu kita bisa ikut jualan mesin mining ini. Itu yang buat saya cukup menarik ya. Dan ini kita tidak perlu apa ya? Kalau misalnya kalau teman-teman pebisnis kan berarti kalau mau mining sendiri ya bikin pabrik ya, kayak Pak Andres ini ya, sibuk banget ya bikin pabrik, ngurusin karyawan, ngurusin manajemen dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kalau saya sih berasa enak banget ya, udah kita punya mesin ditaruhin diurusin gitu. Jadi udah bener-bener nggak usah repot ya. Tapi kita bisa ikut jualan, teman-teman, jualan mesin rig ini. Jadi kayak jadi kan orang yang banyak terjadi orang kaya apa? Orang yang berhasil mining sama orang yang jual VGA ini kan teman-teman ya. Gila, VGA itu kan rebutan ya. Makanya kalau denger di YouTube itu, wah gila, iya kalau barangnya ada gitu, iya kalau barangnya ada gitu. Itu setengah mati lo jual VGA. Bayangin ya teman-teman ya, demandnya tinggi banget yang punya VGA mining itu. Sekarang ya nggak tahu, kayak itu menikmati kekayaan yang luar biasa sih menurut saya, karena mereka VGA-nya dicari. Nah, kita itu sekarang bisa jadi miner, bisa juga jadi business partner. Kita bisa jualan VGA-nya, power rig-nya dari PT CAD ini ya. Jadi VGA khususnya gitu lah, ibaratnya seperti itu ya. Nah, harganya itu 25 juta ya, yang klasik ya. Ini ada speknya sih. Nanti speknya teman-teman bisa WA aja ya. Terus ada enhance 36 juta, 48 juta, yang power rig ini signature ini 125 juta, ini hash rate-nya itu 150 ya kalau nggak salah MHz ya. Dan ini menariknya semua di pabrik, di jaga tentara, diurusin sama PT CAD. Jadi nanti hasilnya bagi hasil. Emang nanti pasti hasilnya nggak sebesar kalau kita mining sendiri ya, saya udah ngerti ya. Kenapa nggak sebesar? Oh, ini ada ininya ya. Ini rate-nya yang 25 juta 25 ya. Yang 45 juta 50, ya 190 juta 150. Nah, ini chipsetnya Nvidia, ini AMD. Gitu ya. Nah, ini belinya nanti di Cipta Digital Asset nih teman-teman. Dia emang penjual alat tambang kripto ya. Nah kalau misalnya udah dapet Ethereum ya, kita nyarinya di mana? Kita nyarinya di digital ini ya. Digital Exchange ID ini udah Bapepti ya teman-teman ya. Jadi kita nanti masuk duitnya itu nanti ke sini nih, ke IDEX ya. Nyairinnya ya. Oke. Nah, nanti ya ini kesimpulannya ini ya teman-teman. Kita kayak punya mesin mining, tapi kita juga bisa jadi pedagangnya ya. Dan menariknya, kita bisa jadi investor. Dan menariknya ini kan kalau bisnis affiliate itu bisnis paling indah di dunia ya. Menariknya kita bisa jual itu dari rumah ya teman-teman ya. Oke. Nah ini ya. Jadi kalau nah ini nih, ini aja langsung ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, nanti kan kita punya mesin nih. Kalau teman-teman mau beli ya, nanti kita punya mesin dan kita ada klubnya teman-teman. Kita bisa kumpul bareng-bareng, ngobrol hahihi. Nanti habis ini apa lagi gitu, habis ini apa lagi. Jadi yang kita bahas ketika kita kumpul itu adalah kita bahas penempatan uang yang tepat gitu. Kadang-kadang kita nyontek orang, teman-teman kita yang udah jago gitu ya. Taruh reksadana, taruh saham, lagi beli apa nih. Jangan yang IPO, saham-saham yang lagi IPO nih bahaya nih, begitu masuk langsung nyangkut gitu. Itu kita perlu namanya komunitas. Bapak Ibu bayangin ya, kalau kita kumpul sama orang-orang yang income 100 juta, biasanya kita ikut ke bawah 100 juta. Kalau kita kumpul sama orang-orang yang income 1M sebulan, itu biasa kita ke bawah, jadi income kita 1M. Kalau kita terus kumpul ya, paling nggak nyangkut-nyangkutnya bisa 200 juta, 300 juta. Nah, ini sekarang saya lagi kumpul sama orang-orang yang dia income-nya di atas 10M. Who knows, bisa kesampaian gitu ya. Nanti one day kita kan kumpul lagi dengan orang-orang yang income-nya di atas 100M sebulan gitu ya. Gila ya teman-teman, dan itu benar-benar nanti bisa kejadian ya. Nah, ini teman-teman ya. Kalau misalnya kita mining ya, lama-lama kita dapat Ethereum ya. Kita nggak peduli harganya berapa ya. Ketika nanti kita kekumpul 10 Ethereum ya,
Kalau kali 62 juta ini jadi 620 juta teman-teman. Kalau kekumpul 100 Ethereum, wah ini bisa jadi 6,2 M ya. Bayangin teman-teman, kita beli mesinnya sekali, ya mungkin nanti ada biaya maintenance dan lain-lain. Nah itu juga dipotong, udah dipotong sama profit ya. Enak ya teman-teman ya. Jadi semua karyawan listrik dan lain-lain pokoknya udah potong profit lah. Tahu kita terima profit bersih ini sama kayak kita bisnis Indomaret sebenarnya. Begitu profit kita potong gitu ya. Dipotong kita langsung profitnya bersih gitu ya. Enak banget ya teman-teman ya. Kita bisa nonton Netflix ya. Nah Ethereum itu potensinya bisa edan ya. Bisa menuju, ini dugaan itu ya, santer terdengar akan ke 250 juta. Jadi kalau kita lagi mining sekarang Ethereum ya, nanti kalau kita udah punya 10 ya, dari nabang itu kekumpul nih 0,1, 0,2, tiba-tiba kita nggak jual-jual, kita punya 10, wah kita bisa uangnya jadi 2,5 M. Kalau misalnya kita punya 100 ya jadi 25 M gitu ya. Begitu, ini memang jangka panjang, aset jangka panjang ya teman-teman ya. Ini cerita Reza ya, jadi dia beli Ethereum tuh 8 juta ya, 1 miliar ya teman-teman ya. Ya, Ethereum yang November itu 7,6. Jadi sorry. Dia beli Desember 2020, saya udah mulai ngelantur nih. Lama juga video ini ya. Beli Ethereum 2020, dia 1M di harga 8 juta. Di harga 8 juta total dia beli 1M. Sekarang harganya jadi 65 juta, uang dia 1M, jadi 7,6 M. Ini namanya Ethereum. Mas, Ethereum kan nanti akan jadi berubah jadi proof of stake, bukan proof of work lagi. Itu katanya sepertinya masih lama ya teman-teman ya. Jadi prosesnya masih lama. Jadi dan mesin ini juga bukan cuma menambang Ethereum. Jadi one day mungkin aja kita bisa menambang yang beda gitu ya. Mungkin ke Solana, Raven dan lain-lain gitu ya. Masih banyak kok koin-koin yang hebat yang bermunculan ya, yang kita bisa tambang gitu ya teman-teman. Jadi mesin ini memang dirancang untuk bukan cuma Ethereum gitu ya. Cuma Ethereum ini masih menarik ya, makanya dikebutnya di Ethereum dulu gitu ya. Nah Mas, aku mau jadi investor miner, aku juga sekalian mau jadi bisnis partnernya gimana ya. Oh ya, sebelum itu teman-teman bisa lihat ya, ini tahun 2021 ya, sejak awal 2021 ya, IHSG kita 10,7% ya. Tapi Bitcoin sama Ethereum kenaikannya gila ya, 521% ya teman-teman ya. Kalau kita bisa nyemplung sedikit aja ya di bisnis terbesar itu, kita bisa kecipratan juga ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman bisa join Telegram ini ya, sbstem.id/mining, itu biasanya kita belajar mining seperti di situ. Oke. Nah ini nih teman-teman, kalau jadi bisnis partner nanti teman-teman akan dapat dashboard kayak gini nih ya. Ini ya. Ini menarik sih. Saya cuma cerita sebentar aja lumayan juga ya. Ada 5-6 orang yang trust ya. 60 malah ya, 60 ya. Nah ini udah dapat jualan 15.140.000. Ini saya nggak ketemu orang. Saya cuma cerita-cerita WA aja. Gue lagi mining nih gitu ya. Kalau lo susah nyari Vega, udah ikut ini aja. Beli miningnya di sini aja di Porik ya. Nanti ada yang ngurusin orangnya gitu. Cuma kita bagi hasil ya. Nah ini belum jalan nih teman-teman. Nanti kelihatannya di sini nanti. BTC ETH. Nanti juga ada link affiliate-nya juga nih teman-teman di sini ya. Nah, nanti bagi teman-teman ya, karena dunia affiliate kan dunia yang paling, menurut saya bisnis paling indah di dunia, di mana kita bisa tidur, orang bisa tinggal ada tahu tekniknya ya. Ya. Jadi kalau dunia affiliate ini saya senang ya. Ini kayak jadi investor ya. Yang saya pensiun itu adalah yang konvensional ya, yang turun-turun ke lapangan terus nyari-nyari lokasi tempat, itu saya udah pensiun ya. Tapi kalau yang kayak gini kan juga ngerjainnya di rumah juga nggak terlalu lama gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau ini nanti dapat ini ya. Ini contoh ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau jadi penjual VGA mining ibaratnya kayak gitu ya, yang sekarang lagi happening, sama mau jadi investor minernya doang, itu bisa nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan dapat web seperti ini ya teman-teman ya, akan dapat web seperti ini, yang ini bisa menjelaskan untuk, kan misalnya gini, ada orang yang nggak ngerti, aku mau mining tapi aku nggak ngerti apa. Nah teman-teman nanti akan dapat web seperti ini ya, web affiliate saya bilang ya. Terus ada penjelasannya cukup detail ya di sini ya teman-teman ya. Terus ada nanti harga-harganya, terus ada juga cara belinya gitu. Jadi gila, keren ya. Kita bisa beli di sini, langsung bayar, atau kita udah punya mesin di pabrik gitu ya, udah punya mesin di pabrik. Padahal mesin itu juga kalau mau teman-teman bisa bawa pulang ya.
gitu ya. Teman-teman bisa bawa pulang gitu ya. Udah tahu-tahu nanti tinggal cek di dashboard ya. Nanti kalau udah jalan nanti kelihatan kita dapat berapa Ethereum nih. Teng 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 teng. Udah nanti dijual di IDEX ya, Indonesia Digital Exchange. Gila. Masuk ya teman-teman ya. Ya udah. Nanti pekerjaan kita adalah kalau udah jadi seperti ini jadi investor ya. Kumpul-kumpul, ngopi-ngopi, wah sambil bercanda-canda. Wah, menarik sih teman-teman ya. Oke, mungkin demikian. Mungkin ini juga video ini akan jadi sejarah ketika wallet saya masih 15 juta ya, saya jual VGA-nya nih. Teman-teman juga bisa jual VGA mining ya. Nanti cek di deskripsi ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, mungkin nanti lebih detail lagi. Semoga bermanfaat. Good luck.